Cheng Ho bukanlah nama asing dalam sejarah maritim dunia. Namun sedikit yang tahu bahwa pelaut besar ini adalah seorang muslim dari etnis Hui yang dulunya bernama Mahe. Ia tidak lahir sebagai Laksamana, melainkan sebagai anak kecil yang diseret dari kampung halamannya di Yunan. Setelah keluarganya ditaklukkan oleh dinasti Ming, ayahnya dibunuh dan ia dijadikan tawanan. Tapi dari luka masa kecil itu, terbentuk tekad luar biasa. Di dalam istana kekaisaran, Mahe tumbuh sebagai pelayan setia Pangeran Yongle yang kelak menjadi kaisar dinasti Ming. Nasib Mahe berubah drastis saat dipercaya menjadi kasim istana. Tapi bukan penghinaan yang ia terima, melainkan pelatihan militer, pendidikan istana, dan kepercayaan besar. Ia kemudian diberi nama baru oleh sang kaisar, Cheng Ho. Nama itu bukan hanya simbol pengangkatan derajat, tapi awal dari perjalanan panjang yang akan mengguncang dunia pelayaran. Dari seorang anak yang kehilangan rumah dan kebebasan, Cheng Ho kini diberi kuasa untuk membawa panji kekaisaran Tiongkok ke samudra luas. Dan di sanalah legenda dimulai. Ketika Kaisar Yongle berambisi menunjukkan kejayaan dinasti Ming kepada dunia, ia tidak mengirim pasukan penakluk seperti para penguasa barat. Ia mengutus Cheng Ho, sang kasim muslim, dengan misi damai dan diplomasi. Namun jangan bayangkan pelayaran ini biasa saja. Cheng Ho memimpin armada laut terbesar yang pernah dilihat dunia pada zamannya. Kapalnya raksasa, lebih besar dari kapal-kapal Eropa yang baru mulai berlayar menjelajah. Ia tidak hanya membawa prajurit, tapi juga penerjemah, ahli geografi, dokter, bahkan seniman. Kapalnya berisi hadiah mewah untuk para penguasa asing, keramik, sutra, rempah, dan lambang-lambang kebesaran Tiongkok. Tapi di balik gemerlap diplomasi itu, ada tekanan politik besar. Kaisar ingin pengakuan, dan setiap negeri yang disinggahi harus menunjukkan sikap hormat kepada Tiongkok. Cheng Ho bukan penakluk yang membawa pedang, tapi diplomasi yang ia jalankan menyimpan ketegangan tersendiri. Ia harus menghadapi raja-raja yang enggan tunduk, medan laut yang berbahaya, serta intrik dari dalam istana sendiri. Tapi di tengah semua itu, Cheng Ho tetap memegang prinsip damai dan terus mengarungi laut, satu pelabuhan demi satu, menyebarkan nama besar Tiongkok dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Cheng Ho dan armadanya melintasi samudra menuju Asia Tenggara, India, Timur Tengah, bahkan pesisir Afrika Timur. Dalam catatan sejarah, ia pernah berlabuh di Malaka, Sri Lanka, Kalicut, hingga Mogadishu. Di setiap tempat, Cheng Ho memperkenalkan Tiongkok bukan sebagai kekuatan penjajah, tetapi sebagai mitra diplomatik. Ia membawa pesan perdamaian dan kerjasama, namun juga menunjukkan kekuatan militer yang siap bertindak jika dilawan. Namun perjalanan itu bukan tanpa bahaya. Di Samudra Hindia, badai besar menghantam kapal-kapalnya. Di beberapa wilayah, pemberontakan lokal menolak pengaruh kekaisaran. Bahkan ada raja yang menolak tunduk dan harus dihadapi secara militer. Cheng Ho bukan hanya pelaut, tapi juga diplomat yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus bertindak. Yang menarik, Cheng Ho juga dikenal menyebarkan pengaruh Islam secara damai. Di beberapa kota pelabuhan, ia membangun masjid dan menjalin hubungan erat dengan komunitas muslim lokal. Keberadaan Cheng Ho sebagai pelaut muslim dari Tiongkok menjadi bukti kuat bahwa lintas budaya dan agama bisa berjalan harmonis. Ia bukan hanya membawa panji kekaisaran, tetapi juga wajah peradaban yang saling menghormati. Sementara Cheng Ho berlayar dan menjalin hubungan internasional, angin politik di dalam negeri berubah arah. Kaisar Yongle yang selama ini menjadi pelindungnya wafat dan kekuasaan berpindah tangan. Penguasa baru mulai mempertanyakan biaya besar dari ekspedisi Cheng Ho. Beberapa pejabat konservatif menuduh pelayaran itu sia-sia dan boros. Mereka ingin Tiongkok menutup diri dan kembali fokus ke urusan dalam negeri. Tekanan itu mulai terasa. Meski Cheng Ho masih dipercaya memimpin beberapa ekspedisi lanjutan, kekuatan armadanya makin berkurang. Jumlah kapal menyusut dan wilayah yang disinggahi makin terbatas. Di sisi lain, penyakit mulai menyerangnya. Usia yang menua dan tubuh yang lelah membuat Cheng Ho tak lagi sekuat dahulu. Namun ia tak pernah mengeluh. Selama laut masih terbuka, ia terus menjalankan tugasnya.
Di titik ini, Cheng Ho tahu bahwa warisannya tidak lagi soal jumlah kapal atau jarak pelayaran. Ia berjuang agar sejarah mencatat bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi, tapi pengaruh yang dibangun melalui kepercayaan. Tapi apakah para penguasa setelahnya akan melihat itu? Cheng Ho wafat dalam salah satu pelayarannya. Beberapa catatan menyebutkan bahwa jasadnya dikebumikan di laut, tempat yang telah menjadi rumah sejatinya. Namun makam simbolisnya tetap dijaga di Nanjing, kota tempat armadanya dulu dibangun. Sayangnya, setelah kematiannya, pelayaran besar Tiongkok dihentikan. Armada-armada besar dibongkar, dan Tiongkok menutup diri dari dunia luar. Warisan Cheng Ho nyaris terlupakan. Namanya tenggelam bersama gelombang laut dan lembaran sejarah yang dibakar politik. Tapi di berbagai tempat, terutama di Asia Tenggara, jejak Cheng Ho masih hidup. Masjid yang ia dirikan, legenda yang diturunkan dari mulut ke mulut, dan cerita tentang pelaut raksasa dari Tiongkok yang datang bukan untuk menjajah tapi untuk bersahabat. Ia adalah simbol dunia yang pernah terbuka. Dunia di mana seorang Qasim Muslim bisa memimpin armada kerajaan terbesar dan membawa pesan damai ke penjuru samudra. Cheng Ho adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pedang. Ia tidak menaklukkan negeri asing, tidak membentuk koloni, dan tidak merampas tanah. Tapi justru karena itulah ia dikenang sebagai pemimpin yang dihormati lintas budaya dan agama. Di zamannya, ia adalah jembatan antar bangsa. Di masa kini, ia adalah inspirasi bahwa kekuatan tidak selalu harus menghancurkan. Kisah Cheng Ho mengingatkan kita bahwa masa lalu punya banyak wajah. Ada pahlawan yang tidak membawa bendera perang, tapi membawa harapan. Ada kekuatan yang tidak bersuara keras, tapi menetap dalam ingatan dunia. Dan jika kisah ini menyentuhmu, bantu sebarkan lebih luas. Klik tombol suka, tuliskan pendapatmu di komentar, dan subscribe channel Biografi Kilat, agar kisah-kisah besar seperti ini tidak ikut tenggelam dalam gelombang waktu.